Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-wahidil qahhar, al-azizil jabbar, al-malikil arsyil azim. Al-malikil quddus, al-malikul haqqul mubin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para segenap pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami bersama Anda semua bersama-sama untuk menyambut hadirnya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan Allah. Ramadan adalah bulan istana taubat. Semoga kita semua dengan hadirnya Ramadan ini dapat melayani diri kita untuk berbuat baik kepada Ramadan, artinya menjalankan ketaatan kita melalui ibadah wajib dan ibadah sunnah kita, baik puasa kita maupun tarawih kita dan tadarrus kita selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan agung, Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah di antara para nabi dan para rasul. Ialah Nabi yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna kesabaran dan keikhlasannya, serta paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, masyarakat Indonesia, masyarakat di penjuru dunia, khususnya para alim ulama, baik pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah, pengurus Majelis Ulama Indonesia, dan kepada seluruh pejabat Republik Indonesia. Kita sekarang ini telah berada pada saat yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat memuliakan diri ini. Ialah dengan datangnya corona kepada Indonesia ini, kepada negeri kita, merupakan salah satu pembuka mata hati, salah satu membuka mata batin bangsa Indonesia untuk menyadarkan diri, bersimpuh, menitiskan air mata darah kepada Allah, bertobat atas segala kesalahan dan dosa. Karena corona ini adalah datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan Allah, sebagai malaikat Allah untuk datang kepada manusia, khususnya manusia-manusia yang sudah lupa diri, manusia-manusia yang telah terbudak oleh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kami sampaikan kepada Anda semua bahwa kita ini adalah orang yang tidak tahu tentang dunia, orang yang tidak paham terhadap dunia, orang yang tidak tahu tentang dunia dan tidak paham dengan dunia, maka akan ditelan oleh dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, dunia ini ternyata mengandung ada rahasia, ada 3 rahasia. Dunia ini ternyata adalah sampah belaka. Mobil mewah itu sampah, rumah mewah sampah, kantor yang megah yang mewah itu sampah, pergudangan juga sampah, semuanya sampah.
maka dunia ini penuh dengan sampah. Inilah menjadi kebanggaan manusia yang tidak mengetahui dunia, sampai-sampai berani menuhankan dunia. Oleh karena itu, siapapun manusia, siapapun Anda, mari kita kenali dunia itu adalah sampah. Sampah ini mari kita gunakan untuk alat ibadah kepada Allah, alat untuk memperbaiki kehidupan ini, memperbaiki iman kita kepada Allah, agar dunia ini menjadi dunia yang diberkahi Allah, agar menjadi sampah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kita belum mengerti sampah yang dimuliakan Allah, sampah yang ada di masjid, sampah yang ada di pesantren, sampah yang ada di Masjidil Haram, sampah yang ada di Ka'bah, itu semua sampah. Tapi sampah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan terlena dengan dunia ini. Jangan hanya siang malam akal, pikiran, perasaan hanya urusan sampah belaka. Lupa kemuliaan diri kita. Lupa kepada sejatinya siapa diri kita ini. Dari mana kita lahir? Untuk apa kita hidup? Kemana nanti kita setelah mati? Ternyata dunia yang kita perdewakan ini, dunia yang kita banggakan ini, nanti tak akan kita bawa ke alam akhirat. Maka jadikanlah dunia yang sampah ini menjadi dunia yang betul-betul bermakna di hadapan Allah. Jadikanlah semua sebagai sarana untuk menjadi dunia yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mari kita ketahui tentang isi dunia adalah WC belaka. Dunia ini isinya kotoran. Siang malam kita mencari makan. Makan kadang-kadang kita sehari 3 kali. Karena kita tidak tahu bahwa apa makanan itu adalah merupakan kotoran. Apa yang kita minum itu adalah kotoran. Apa yang kita makan kotoran. Semua kotoran. Berarti diri kita ini adalah WC. WC yang pertama adalah perut kita. WC yang kedua adalah ada di kamar mandi. Oleh karena itu, jangan pernah kita menjadi orang lupa diri sebab karena kotoran dunia. Jangan pernah kita menjadi orang yang zalim sebab karena WC. Silakan Anda makan tapi yang halal. Silakan Anda makan yang penting untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah isi dunia, itulah rahasia dunia yang kedua. Terus rahasia dunia yang ketiga ialah bangkai belaka. Dunia ini bangkai, penuh dengan bangkai. Diri kita ini, semua Anda ini adalah bangkai hidup. Kenapa bangkai ini aku tidak busuk? Maka sebelum bangkai ini berbau busuk, bertobatlah kepada Allah. Ajaklah bangkai ini untuk sujud kepada Allah. Ajaklah bangkai diri ini untuk menangis kepada Allah, menitiskan air mata darah untuk bertobat kepada Allah. Karena kita ini sudah terlalu melampaui batas kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Terutama kesombongan kita, kecintaan kita terhadap dunia. Kita jauh dari Allah walaupun perasaan kita kadang-kadang sudah beriman kepada Allah. Ternyata iman kita masih belum jelas di hadapan Allah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, siapapun Anda, bahwa isi dunia adalah ada 3, sampah, WC, dan bangkai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kehadiran bulan Ramadan ini, kehadiran corona kepada kita semua, ini suatu cambuk untuk kita agar segala kembali kita ke jalan Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Katanya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepadaku dengan taubat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan jalan taubat kita kepada Allah, dengan Ramadan
sudah kita lalui ini. Kita sekarang alhamdulillah berada di Ramadan, tak satu Ramadan ini. Mari terus kita tingkatkan ibadah kita, sujud Ramadan kita, taubat Ramadan kita, syukur Ramadan kita. Kita lanjutkan terus sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Alhamdulillah, saat ini tepat pada tanggal 1 Ramadan, Masjid Raya Istana Hidayah telah menjalankan perdananya untuk menjalankan sholat Jumat, sekalian zikir akbar, doa untuk negeri, perang melawan corona dan kezaliman. Mudah-mudahan kepada pemerintah, kepada ulama, bukalah mata hati Anda, bertobatlah kepada Allah. Ingatlah, negeri ini bukan milik kita. Negeri ini milik Allah. Masyarakat ini milik Allah. Kalian pun juga milik Allah. Semua adalah milik Allah. Oleh karena itu, kita semua ayo kembali ke jalan Allah. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas berbuat kezaliman di muka bumi ini. Inilah saatnya kita kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan corona ini kembali sirna. Tapi mari kita ganti corona ini dengan kemuliaan, berbuat yang terbaik di hadapan Allah, bersujud kepada Allah. Mari kita selamatkan diri kita untuk bersama-sama mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal diri kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat. Ingatlah, jangan pernah kita takut kepada selain Allah. Jaga perut kita, jangan lapar. Jaga hati, jangan sampai kafir. Artinya masjid, jangan pernah kau tutup masjid. Masjid ini milik Allah, rumah Allah. Yang kedua, jangan pernah menutup pasar. Jangan pernah menutup ekonomi. Karena itu tanpa kita sadari, kalau menutup masjid, kalau menutup pasar dan ekonomi, berarti Indonesia bunuh diri. Tanpa kita sadari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya atas nama Guru Besar Majelis Tarekat Rasulullah, sudah 47 tahun saya bagaimana rasanya diri saya makan nasi. Saya menangis kepada Allah, menginginkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh ampunan Allah. Negeri yang penduduknya bertobat kepada Allah. Bukan tenggelam kepada lumpur dosa. Wahai saudaraku para alim ulama, jelaskan iman Anda. Siapa itu Allah? Di mana Allah? Ternyata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah selalu bersama kita, selalu bersamamu. Di mana kamu berada, Allah tak pernah melepaskan diri kita, tak pernah melepaskan pandangannya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan diri ini menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Mari kita cintai negeri ini. Kita selamatkan negeri ini. Selamatkanlah dirimu, keluargamu, masyarakatmu, negerimu dari azab Allah. Berbuatlah yang terbaik. Karena kalian semua adalah bangkai-bangkai yang hidup. Sebelum bangkaimu busuk, bertobatlah kepada Allah. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.